Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah metode penelitian bahasa. Izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode dan teknik penelitian bahasa. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Ada saya sendiri, Ahmad Yani, ada Syifa Fauzia, Denisa Najwa Laida, Salma Nabila, Intan Fitriani, Nurlaili Atiyatu Syahada, Safa Afra Setiaten, dan Ahmad Khilmi Yahya. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai metode dan teknik penelitian bahasa, dan ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Yang pertama itu metode padan alat penilaian dari luar, terlepas dan tidak menjadi bagian bahasa yang bersangkutan. Nah, metode padan itu dibagi menjadi 5 bagian subtipe. Yang pada kategori pertama yaitu alat keputusannya berupa bahasa atau realitas yang dirujuk atau diacu oleh bahasa acuan. Pada kategori kedua, alat keputusannya ini berbentuk bahasa atau organ tutur. Nah, lalu pada kategori ketiga, keempat, dan kelima ini bahasa atau penentu bahasa, perekam dan pemelihara bahasa yaitu tulisan, dan orang yang menjadi mitra tutur. Nah, karena 5 subtipe itu juga objek kajian atau identitas ditentukan atas dasar kesepadanan, kesesuaian, keberlakuan, atau kemiripan yang tinggi dengan determinan yang relevan, yang juga merupakan kriteria. Oleh karena itu, jika metode tersebut menggunakan determinan denotatif, alat bicara, dan lain-lain dianggap tepat. Ini disebut metode pencocokan. Saya Syifa Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Agi. Menurut Sudaryanto, metode Agi ini merupakan metode yang menggunakan alat penentu bagian dari bahasa yang bersangkutan yang menjadi objek sasaran di dalam penelitian itu sendiri. Jadi dalam metode Agi ini alat penentunya justru bagian dari yang bersangkutan pada sasaran itu sendiri. Kemudian dalam metode Agi ini dilakukan dengan 2 teknik, yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Dalam teknik dasar, metode Agi ini menggunakan teknik bagi unsur langsung atau teknik BUL. Teknik yang dilakukan dengan cara membagi satuan lingual datanya itu menjadi beberapa bagian atau beberapa unsur. Kemudian setelah melakukan teknik dasar pada metode Agi ini dilanjutkan dengan teknik lanjutan. Dalam teknik lanjutan itu seperti misalnya dalam teknik lesap, teknik ganti, teknik perluas, teknik sisip, teknik balik, dan lain-lainnya. Alat penentu dalam rangka kerja metode Agi ini sangat jelas ya, selalu berupa bagian atau unsur dari bahasa objek sasaran penelitian itu. Penelitian itu sendiri itu berupa seperti kata atau berupa kata ingkar, kata preposisi, adverbia, dan sebagainya. Kemudian fungsi sintaksis yang meliputi subjek, objek, predikat, dan sebagainya. Kemudian klausa, silabe kata, silabe kata, titi nada, dan yang lainnya. Saya Denisa Najwa Laida, izin untuk melanjutkan tentang teknik metode padan. Di sini saya akan menerangkan teknik metode padan adalah alat penentuan di luar atau lepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa atau language. Nah, yang bersangkutan metode padan yang digunakan yaitu ada 2, metode padan referensial dan juga metode padan tradisional. Nah, kawan-kawan, metode padan ini dapat dibedakan menjadi 2 nih, yaitu metode padan
dasar dan juga metode padan lanjutan. Nah, kawan-kawan, teknik dasar perlu digunakan atau diterapkan terlebih dahulu sebelum teknik lanjutan atau dengan rumusan yang lainnya, dikarenakan penggunaan teknik lanjutan baru dapat diwujudkan bila didasarkan pada penggunaan teknik dasar. Nah, teknik dasar yang dimaksud yaitu teknik pilah unsur penentu atau teknik PUP atau teknik PUP. Adapun alat yaitu daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitiannya. Nah, sesuai dengan jenis penentuannya akan dipilah-pilah menjadi berbagai unsur. Yaitu daya pilah dapat disebut dengan daya pilah referensial, daya pilah fonetik artikulatoris, daya pilah relasional, dan daya pilah ortografis. Nah, daya-daya ini adapun daya pembagian atau yang menjadi dasar pemisahan nih kawan-kawan. Sesuai sifat atau watak unsur-unsur penentu itu masing-masing sendiri. Dan juga teknik lanjutan. Nah, selanjutnya kan tadi ada teknik dasar. Nah, lanjutannya yaitu ada teknik lanjutan terdiri dari teknik HBS, teknik HBB, dan teknik HBSP. Dalam praktik peneliti yang sesuai hubungan padan itu berhubungan banding antar unsur penentuan yang relevan dengan semua unsur data yang ditentukan, karena dapat membandingkan dalam mencari sebuah kesamaan dan perbedaan yang ada di antara kedua hal tersebut. Nah, kawan-kawan, perbedaan tersebut dapat diikuti oleh hubungan penyamaan pokok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya beberapa teknik lanjutan yang digunakan yaitu teknik hubungan banding menyamakan atau HBS, teknik hubungan banding memperbedakan atau HBB, dan teknik hubungan banding menyamakan hal pokok atau HBSP. Lanjut, selain metode padan ini juga ada metode AG. Nah, seperti halnya teknik pada metode padan, teknik pada metode ini juga dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar pada metode AG disebut juga teknik bagi unsur langsung atau teknik BUL atau teknik BUL. Disebut demikian karena cara digunakannya pada awal kerjaan dan analisis ialah membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian, dan unsur-unsur bersangkutan dipandang sebagai bagian langsung membentukkan satu lingual yang dimaksud. Nah, adapun alat bergerak bagi alat penentu atau alatnya merupakan daya yang bersifat intuitif atau secara singkat. Nah, kawan-kawan, adapun teknik dasar, ada juga teknik lanjutan. Di sini ada terdiri dari 7 untuk teknik lanjutan, yaitu ada pelepasan delesi atau teknik lesap, keduanya ada pengganti substitusi replacement atau teknik ganti, lalu ada ketiganya perluasan ekspansisi atau ekstensi atau teknik peluas, juga penyiapan intrusif atau teknik sisip, juga yang keempat yang ke 6 pengubahan wujud atau teknik ubah wujud, dan juga yang terakhir itu pengulangan atau repetisis atau teknik ulang. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teknik lanjutan. Nah, teknik dasar pada metode AG disebut juga teknik bagi unsur langsung atau teknik BUL. Disebut demikian karena cara digunakan pada awal kerja analisis ialah membagi satuan lingual data menjadi beberapa bagian, dan juga unsur-unsur yang bersangkutan dipandang berbagai bagian yang langsung membentuk satu lingual yang dimaksud. Nah, adapun alat penggerakan bagi alat penentunya yaitu alat merupakan daya bagi yang bersifat intuitif atau secara singkat. Nah, intuisi tentu saja itu kebahasaan ya kawan-kawan, atau intuisi lingual. Sedangkan alat atau penentunya yaitu berupa jeda atau baik jeda yang silabik maupun sendi ataupun sintaksis atau ruas. Nah, jadi mampu
tidaknya si peneliti membagi data secara baik menjadi beberapa unsur, mula-mula bergantung pada ketajaman instingnya atau intuisinya, kemudian menggunakan jeda tertentu. Nah, dibutuhkan juga alat bantu antara lain unsur segmental, tekanan, dan langsung lagu atau titik nada tertentu. Nah, adapun teknik lanjutannya nih kawan-kawan, yaitu ada 7, yaitu ada teknik lesap, lalu ada teknik ganti, teknik peluas, teknik sisip, teknik balik, teknik ubah wujud, dan juga yang terakhir yaitu teknik ulang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Safa Pastiatin. Saya selanjutnya akan menyampaikan materi tentang teknik lesap dan teknik ganti. Dari cara kerja teknik lesap, nampak bahwa alat yang digunakan dalam pemanfaatan tersebut merupakan satuan lingual yang justru lesap. Maka dalam hal ini istilah yang lebih tepat bukan lesap ataupun terlesapkan, melainkan melesapkan diri. Selanjutnya adalah teknik ganti. Teknik analisis yang berupa pergantian unsur satuan lingual data itu akan menghasilkan tuturan berbentuk ABCS, ABSD, atau SBCD. Bila tuturan data semula berbentuk ABCD, maka sepenuhnya bergantung pada unsur mana yang akan digantikan. Sebagaimana halnya dengan teknik lesap, dengan teknik ganti ini pun unsur manapun yang diganti, unsur itu selalu merupakan unsur yang justru sedang mengalami pokok perhatian dalam analisis. Hasil penggunaan teknik ganti kemungkinan ada 2, yaitu berupa tuturan yang dapat diterima dan tidak diterima. Adapun mengenai alatnya, teknik ganti ini menggunakan satuan lingual, yaitu satuan lingual pengganti. Kegunaan dalam teknik ganti ini untuk mengetahui kadar kesamaan kelas atau kategori unsur terganti atau unsur ginanti dengan unsur pengganti, khususnya bila tataran pengganti sama dengan tataran terganti atau tataran ginanti. Ya, berikutnya adalah teknik perluas. Jadi teknik perluas ini merupakan teknik analisis yang berupa perluasan unsur satuan lingual data yang menghasilkan tuturan yang berbentuk EABCD atau ABCDE bila tuturan data yang semulanya adalah berbentuk ABCD. Apapun tuturan yang dikenai perluasan, ada 2 perluasan, yaitu ke kiri, ke depan, atau ke kanan, yaitu ke belakang. Nah, hal tersebut sesuai dengan sifat bahasa yang linear, maka hasilnya sama dengan penggunaan teknik yang lain, yaitu dapat diterima dan tidak dapat diterima, atau yang bisa dikatakan gramatikal atau tidak gramatikal. Nah, sehubungan dengan tempat pemerluas itu dalam susunan yang beruntun, maka teknik perluas dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu teknik perluas depan atau teknik PD dan teknik perluas belakang atau teknik PB. Adapun kegunaan dalam teknik perluas ini yaitu untuk menentukan segi-segi kemaknaan atau aspek semantik satuan lingual tertentu. Nah, penggunaan teknik perluas penting untuk mengetahui kadar kesinoniman bila menyangkut 2 satuan atau 2 unsur. Satuan yang berlainan atau lebih tetapi bersinonim atau sama lain. Nah, dalam hal ini sinonim berarti sama informasinya, mirip maknanya, dan berbeda bentuknya. Nah, dengan disebutkannya tentang mengetahui kadar kesinonim, itu langkah awal yang dilakukan atau diketahui bukan kesamaannya, melainkan perbedaannya. Nah, untuk itu teknik perluasan harus digunakan secara sistematik dalam 2 tuturan atau lebih dengan unsur pemerluas yang sama. Dan berikutnya adalah teknik sisip. Teknik sisip ini merupakan teknik analisis yang berupa penyisipan unsur satuan lingual data. Itu akan menghasilkan tuturan yang berbentuk ABCID, ABICD, atau AIBCD bila tuturan data yang semulanya berbentuk ABCD.
Teknik sisip ini digunakan untuk mengetahui kadar keeratan kedua unsur yang dipisahkan oleh penyisip tersebut. Nah, bila adanya penyisip itu dimungkinkan, maka berarti kadar yang keeratannya itu unsur yang dipisahkan rendah. Dan bila tidak dimungkinkan berarti tinggi. Nah, unsur penyisip yang dimaksud dapat unsur yang statusnya itu atau derajatnya sebagai pembentuk satuan lingual sama dengan kedua unsur yang disisipi ataupun tidak. 7 ada teknik balik. Teknik analisis yang berupa penerjemahan unsur-unsur satuan bahasa dari data menghasilkan ujaran-ujaran berbentuk ABDC, ACBD, BACD, DABC, dan BCDA. Padahal data asli ujaran berbentuk abjad. Salah satu hal yang menonjol dibandingkan keempat teknik ini adalah jika hasil penggunaannya berupa tata bahasa, tahu bahwa informasi linguistik yang menjadi subjek teknik sebaiknya tidak berubah. Misalnya, pidato berikut di bawah ini, contohnya ada satu yang menjadi kedua bisa jadi berubah gitu ya, setiap hurufnya, setiap nomornya, dan sampai 6. Oke, saya sebutkan misalkan nomor 1, contoh yang nomor 1, dia belajar dengan tekun kemarin. Nomor 2, dia kemarin dengan tekun. Nah, dari dua contoh ini sudah ada perbedaan ya, ada setidaknya ada pertukaran kata di tekun dan kemarin gitu. Yang ketiga, dia dengan tekun belajar kemarin. Yang keempat, belajar dia dengan tekun kemarin. Nah, di nomor 3 dan 4 ini ada pertukaran kembali, yaitu belajarnya berada di awal ya, dan nomor 3 berada di akhir. Yang kelima, kemarin dia belajar dengan tekun. Yang keenam, belajar dengan tekun kemarin dia. Nah, di antara nomor 5 dan 6 ini, nomor 6 yang bahasanya tidak terlalu tersusun dengan baik ya, karena dengan intonasi, dengan belajar dengan tekun kemarin dia itu SPOK-nya tidak jelas. Dasarkan jenis teknik pelintiran diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu pelintiran satu arah dan pelintiran ganda. Rotasi tunggal hanya menukar satu elemen, sedangkan arah ganda menukar 2 elemen atau lebih. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya yang ke-8 ada ubah wujud satu atau disebut dengan parafrasal. Teknik analisis yang berbentuk pengubahan bentuk yang parafrasa itu hendak menciptakan tuturan antara lain berupa CBAD atau CBDA, yang tuturan semulanya berupa ABCD. Tuturan informasi satu berikut dengan teknik ubah wujud yang parafrasa hendak jadi tuturan 2 serta 3 selanjutnya. Contohnya, yang pertama itu memuatkan beberapa barang itu ke dalam mobil yang merah. Yang kedua, beberapa barang itu dimasukkan ke dalam mobil yang merah. Ketiga, beberapa barang itu dimuatkan ke dalam mobil yang merah olehnya. Karena perbandingan itu bisa dirunut pada jatah peranan preset serta penutur bahasa yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pengubahan bentuk, tuturan penutur mempunyai jatah peranan yang lumayan dominan. Parafrasa hasil pengubahan bentuk bukan saja wajib mempertahankan data semula, namun wajib senantiasa bermakna seluruhnya. Ada pula manfaat yang menonjol teknik ubah wujud yang parafrasal itu terdapat pada tataran sintaksis. Setidaknya terdapat 3 manfaat. Yang pertama, memastikan satuan arti konstituen.
sintaksis yang diucap kedudukan ataupun role, semacam pelakon ataupun agentif, pengidap ataupun objektif, dan lain-lain. Kecenderungan yang kokoh pengubahan bentuk itu menciptakan wujud tuturan parafrasa yang gramatikal secara wujud serta secara maknawi. Dengan demikian, teknik ubah wujud ini berbeda jauh dengan teknik-teknik yang lain. Pemakaian kalimat metode yang lebih dahulu mempunyai kesempatan sama untuk menciptakan tuturan yang gramatikal serta tidak gramatikal, yang berterima serta yang tidak berterima. Karena perbandingan itu bisa Manfaat teknik ubah wujud non-parafrasa ini untuk mengesahkan dugaan hendak, bukti diri, arti serta wujud non-parafrasa ini untuk mengesahkan dugaan hendak, bukti diri, arti serta i'tikad tertentu dari tuturan yang dianalisis tersebut. Tuturan yang bersangkutan terletak pada tataran sentensial, menipa kalimat beruas yang bertopikalisasi pada ruasnya yang awal. Dalam perihal yang lain, tuturan yang dianalisis mungkin terletak pada tataran klausa ataupun frasa dan berkait dengan pembuatan kata yang bertabiat derivasional. Banyak fenomena reduplikasi dalam tuturan yang memiliki kandungan rasa. Bukti diri maknanya bisa disahkan dengan metode ganti bentuk yang non-parafrasal ataupun yang perifrastik ini. Terdapat dua jenis teknik ubah wujud non-parafrasal, ialah yang pertama ada simple atau sederhana ataupun disebut UUNS, serta yang tidak sederhana atau non-simple atau disebut dengan UUNTS. Yang simple hanya mengaitkan 2 atau 3 kata saja. Sebaliknya, yang tidak simple bisa mengaitkan lebih dari 3 kata. Misalkan, wujud ora endang gelem tidak lekas ingin selalu ganti bentuk dari ora gelem-gelem ataupun tidak ingin-ingin merupakan hasil pelaksanaan dari teknik ubah wujud non-parafrasa yang simple. Sebaliknya, mikir sing ora sak mestine dipikir, yang artinya memikirkan perihal yang tidak semestinya untuk dipikirkan, selaku ubahan bentuk dari mikir sing ora-ora memikirkan yang tidak-tidak, merupakan hasil pelaksanaan dari teknik ubah wujud non-parafrasa yang tidak simple. Sekian. Yang kedua, mengenali pola struktural perannya. Yang ketiga, mengenali jenis tuturan bersumber pada pola strukturalnya. Nah, selanjutnya yang kesembilan ada teknik ubah wujud yang kedua atau disebut dengan non-parafrasal. Teknik analisis yang berbentuk pengubahan bentuk yang non-parafrasal itu hendak menciptakan tuturan yang tidak setara kategorialnya dengan tuturan teranalisis yang dikenai metode itu, terpaut dengan informasi berkategori kata tertentu. Bila diterapkan, metode itu hendak membentuk bentuk frasa yang post-kategorial atau selanjutnya yaitu teknik ulang. Teknik ulang merupakan teknik analisis yang pada dasarnya menghasilkan bentuk-bentuk pengulangan dari hasil analisisnya. Pada penerapan dan hasilnya, teknik ulang menghasilkan sebuah bentuk-bentuk pengulangan. Contohnya ketika ada satu contoh, misalkan bentuk lingkualnya ABCD, maka pengulangannya bisa berbentuk ABCDD, ABCCD, ABCD, ABCD, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kegunaannya, gunaan dari teknik ulang ini adalah untuk menentukan jenis lingual. Contohnya untuk menentukan frasa dan kata majemuk. Contohnya adalah kata orang tua atau frasa orang tua.
Kata orang tua jika dapat dikenai pengulangan itu termasuk kata majemuk karena terdapat kata orang tua. Namun kata orang tua juga dapat dijadikan atau termasuk frasa karena tidak dapat dikenai pengulangan karena tidak ada kata orang tua dan orang tua. Kemudian untuk jenis secara garis besar jenis teknik ulang ini terbagi menjadi dua, yaitu teknik ulang sebagian dan teknik ulang seluruh. Kemudian kadar pemanfaatannya pada kegiatan analisis teknik ulang ini jarang dimanfaatkan karena kekurangnya peranan yang dapat dilakukan. Tetapi kadar pemanfaatan dalam dunia si peneliti bahasa tidak harus sama dengan pemanfaatan dalam dunia si pemakai bahasa. Jadi teknik ulang dapat digunakan oleh si peneliti bahasa di dunia pemakai bahasa karena tidak harus sama dengan dunia pemanfaatan dalam dunia si pemakai bahasa. Kemudian kita sampai pada akhir presentasi. Dapat disimpulkan dari presentasi kelompok 3 bahwa metode penelitian bahasa terdapat dua macam, yaitu metode padan dan metode agi. Kemudian setiap metode memiliki teknik yang kami simpulkan. Teknik yang terdapat pada penelitian bahasa adalah teknik penelitian, yaitu teknik lesap, teknik ganti, teknik perluas, teknik sisip, teknik balik, teknik ubah wujud 1, teknik ubah wujud 2, serta teknik ulang. Sekian dari kelompok 3, kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.